Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah sampai pada mulai menuju ke pertengahan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Pada ibadah puasa kali ini sungguh sebuah keberkahan yang luar biasa bahwa kita bisa hidup, bisa bernafas di bulan Ramadan ini, kita bisa beribadah, kita bisa bersedekah dengan yang luar biasa. Ada satu ibadah lain selain ibadah mahdoh yang kita kerjakan. Di antaranya adalah dari keutamaan puasa ini adalah menahan diri dari hawa nafsu. Memang hawa nafsu yang di sini yang bisa membatalkan puasa, di antaranya adalah kita menahan diri dari hawa nafsu berupa syahwat. Akan tetapi hawa nafsu ini terdiri dari ada hal yang lain, yaitu amarah. Menahan amarah ketika berpuasa itu merupakan sebuah ibadah dan sebuah kegiatan yang berpahala. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya di dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit, wal kadzimina al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang memaafkan kesalahan manusia, kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membahas tentang menahan amarah dalam ketika berpuasa, maka kita akan garis bawahi, kita akan bahas wal kadzimina al ghaidha. Dalam ayat ini menerangkan bahwa al-kadzibina al ghaidha, orang menahan amarahnya, menahan marahnya, ini merupakan sebuah kebaikan. Dan orang yang berhasil, yang selalu menahan amarahnya, maka pantas disebut dengan orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang lain, laisa sadidu bisur'ah, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat orang yang menang ketika dia sedang bergulat, akan tetapi innamas syadidu, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan diri, mengendalikan diri ketika dia dalam keadaan marah. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menahan amarah, menahan diri untuk marah, ini sungguh luar biasa diangkat dalam Al-Quran dan hadisnya. Maka ada keutamaan di baliknya. Di antara keutamaannya adalah orang ketika marah, maka dia akan cenderung mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir baik dan buruknya. Yang penting ketika dia marah, terlampiaskan segala amarahnya, maka selesailah apa yang dia inginkan dalam hatinya ketika marahnya itu tersebut. Apa yang ada dalam pikirannya diungkapkan langsung. Tapi kalau mungkin ketika dia sudah reda marahnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, apa yang mungkin dia putuskan, mungkin bisa merugikan orang lain, atau juga mungkin membuat diri menyesali diri, apa yang sudah diperbuatnya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang sudah dikatakannya ketika marah. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW berada dalam satu majlis. Salah satu di antaranya ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang jauh entah siapa, kemudian dia datang mencari Abu Bakar. Kemudian ditanya, di mana aku bisa menemukan Abu Bakar? Lalu Abu Bakar berdiri menjawab bahwa, aku ada Abu Bakar. Kemudian si pemuda itu entah bagaimana lalu kemudian mencaci maki Abu Bakar. Keluarlah kata-kata kotor, kata-kata kasar. Seketika Abu Bakar pun diam. Tapi kemudian pemuda ini tidak berhenti, terus mencaci maki, keluar hinaan dan semua kata-kata kotor untuk Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar berdiri, kemudian membalasnya dengan caci makinya yang mencaci maki kepada orang tersebut.
Lalu bagaimana keadaan Rasulullah ketika melihat keadaan Abu Bakar demikian? Ketika Abu Bakar dicaci maki, dihina, kemudian dikata-katakan dengan perkataan yang kotor dan kasar, kemudian Abu Bakar diam, Rasulullah SAW tersenyum. Lalu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian membalas cacian tersebut, membalas hinaan tersebut, kemudian Rasulullah kemudian berubah wajahnya menjadi muram, kemudian berdiri dan berlalu meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar yang ketika keadaan itu kaget, Rasulullah kenapa pergi begitu saja? Abu Bakar langsung menyusul Rasulullah, mengejar Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau meninggalkan aku sendirian? Apa kiranya?" Sungguh Abu Bakar, ketika engkau dicaci maki, ketika engkau dihina, ketika engkau dikatakan perkataan yang kotor dan kasar, engkau diam, maka sesungguhnya aku melihat malaikat sedang berada di sekitarmu, mendoakanmu. Lalu kemudian ketika engkau berbicara, membalas apa yang dilakukan oleh seorang pemuda tadi, maka seketika malaikat pergi dan kemudian para setan-setan, iblis-iblis kemudian berada di sekitarmu. Abu Bakar pun kemudian beristighfar dan meminta kepada Rasulullah, dan kemudian Abu Bakar tidak pernah mengulanginya kejadian demikian. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pejuang takwa dimanapun Anda berada, inilah pentingnya menahan amarah. Menahan amarah membuat seorang muslim menjadi seorang yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.